Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau minta tolong dulu nih sama ketua kelas, tolong pimpin doa. Gurunya siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, selanjutnya kayaknya hari ini ada yang tidak hadir ya? Atau hadir semuanya? Hadir semua. Semua. Berarti semangat semua ya dalam pelajaran fisika hari ini ya. Karena hari ini kita belajar yang mungkin siang hari, Ibu mau nanya nih, keyakinan kelas kita mau kita ubah, kita ganti atau tetap? Nah, karena siang tadi udah pada makan siang belum nih? Sudah sholat? Tapi kok muka aja masih lemas? Sudah sholat betulan tadi deh? Sholat apa? Berapa rakaat Aidil? 4. Iya. Kalau 2 rakaat kan Aidil. Oke. Nah, berarti semuanya sehat nih? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah, berarti semuanya senang ya ketemu pelajaran fisika di hari Kamis ya? Oke. Nah, minggu kemarin itu kan kita sudah ada membahas beberapa pelajaran minggu lalu. Kira-kira masih ingat nggak nih sama materi yang kemarin? Ada nggak? Masih apa enggak nih? Atau udah dihilangkan? Masih. Siapa yang masih ingat? Apa ilah coba? Itu ada bunyi hukum Ohm adalah kuat arus mengalir dalam suatu pengaruh banding dengan pengaruh yang ujung-ujungnya suhunya tetap sama. Oke, itu hukum Ohm. Suhunya tetap sama walaupun alirannya ada 2 arus. Nah, ada lagi nggak? Oke, si Indri dulu dah coba. Untuk alat-alatnya itu ada ampermeter, Ya. voltmeter, ohmmeter, kWh meter, MCB sama multimeter. Oke, ada 6 berarti ya. Itu alat-alatnya ada 6. Ada voltmeter, MCB itu ada di rumah. Ada juga yang namanya apa lagi tadi? Multimeter. Multimeter. Berarti ada 6 alat. Berarti masih ingat semua. Ini semuanya ingat atau cuma Indri yang ingat nih? Apalagi tadi siapa? Dia. Coba dia. Apa dia? Listrik statis merupakan listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Secara makna, listrik jenis statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau di permukaan benda. Oke, berarti itu listrik statis dan listrik Dinamis. dinamis. Ada 2 listrik. Ada lagi nggak? Ada 1 poin besar lagi yang belum disebut nih. Nah, coba kita. Rangkaian hambatan dikelompokkan menjadi 2, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian hambatan yang disusun secara berurutan atau satu baris, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang-cabang. Ya, tapi rangkaian aliran listrik itu ada 2 seri dan paralel. Kalau rangkaian seri itu dia sederhana. Kalau paralel nah, karena ada rangkaian 2 tadi, seri dan paralel, maka kita akan masuk di materi hari ini tentang arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, sebelum masuk ke materi arus listrik ini, Ibu mau lihatkan dulu tujuan kita di materi bab ini. Nah, ini dia. Jadi untuk arus listrik bolak-balik dan arus listrik searah itu, hari ini kita harus bisa membedakan, karena harus dapat bisa membedakan yang mana arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, bolak-balik itu yang bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari, searah itu bagaimana contohnya, dan nanti akan kita praktekkan. Kita praktekkan caranya satu aja tentang arus listrik searah. Jadi nanti yang dipraktekkan cuma satu, yaitu arus listrik searah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan perbedaan antara arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, karena kelihatannya kurang semangat, Ibu punya satu speaking. Judul speakingnya itu adalah teman sebangkuku adalah musuhku. Jadi untuk speaking ini, teman sebangkuku adalah musuhku. Jadi satu pena di atas meja, silahkan kalian letakkan di tengah-tengahnya. Yang berdua bisa, yang bertiga juga bisa.
Ayo. Apa? Jangan sendiri. Yang ketiga boleh tuh pindah ke belakang yang berdua sama Idul tuh. Nah, sama Idul nih, Kak. Boleh bertiga boleh. Enggak apa-apa. Iya. Nah, sekarang semuanya berdiri. Nggak boleh dekatan. Penanya cuma satu ya, tidak dua. Jadi satu meja itu hanya ada satu pena. Udah. Cluenya ada 3. Klep, bum, pen. Jadi kalau klep tepuk tangan sekali, kalau bum sekali, kalau pen rebut penanya. Paham? Paham. Kita tes dulu ya. Iya. Jangan lihat lebih di toko ya. Oke, coba. Klep, bum, klep, bum, 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 klep, klep, bum, bum, pen. Paham ya? Letakkan di penanya. Saya coba sekali lagi. Ini coba percobaannya Lagi percobaan. sekarang. Sekarang yang kalah nanti kita hukum. Hukumannya nanti kita kasih rahasia. Oke. Fokus. Jarak sedikit. Jangan dekat-dekat. Jarak. Jangan berjarak. Fokus ya. Klep. Boom. Klep. Boom. 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 Klep. Klep. Boom. Boom. Klep. Siapa yang menang? Sekarang yang menang boleh duduk. Yang kalah jangan berdiri. Dengar, cluenya itu bumi itu bulat. Bulat? Bumi itu bulat. Kalau 20 itu 1, maka 80 itu ada berapa? Tiga. Iya, gitu. Udah? Lagi. Sekarang cluenya tiang listrik itu lurus. Nah, tiang listrik itu lurus. Kalau 201 itu 1, maka 111 itu berapa? Tiga. Angkat tangan dulu. Satu. Mau? Oke, cluenya apa ya? Oke, masih tiang listrik lah. Tiang listrik itu 1. 1 dan bumi itu bulat. Nah, kayak mana tuh? Ya. Tiang listrik itu 1 dan bumi itu bulat. Kalau 100 itu 1,2, maka kamu kuping. Maka 210 itu berapa? Berapa? Iya, Berapa? Nah, sekarang kasih kayak tadi ya. Tiang listrik itu 1, bumi itu bulat. Kalau dia 11.200 berapa? Berapa? 2,2. Iya, duduk gila. Sisanya berapa orang? Sisanya menunjukkan. Berhadapan ya, pilih kawannya berdua-dua. Boleh di bagian bawah sini. Tolong sini boleh.
Yang satu. Penat segini dia tangan di Nah, boleh dilorong-lorong gitu aja. Dah, tangan kiri ke belakang, tangan kanan gini. Dah. Kalau ibu bilang pundak, kalian pegang pundak. Pundak, lutut, tangkap. Pundak, lutut, tangkap jari kawannya. Itu jari ya? Ya. Paham nggak? Pundak, lutut, Tangan juga tangkap. Jangan dipatahkan ya. Tangannya ini dua-duanya dulu. Boleh Dua-duanya. pundak, nanti kalau pundak, lutut, tangkap. Kan tangannya tak gini satu, jadi pundak. Tangannya gini. Coba aja, ya silakan. Oke, bisa? Coba. Pundak, lutut, pundak, lutut, 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 pundak, tangkap. Nah, pundak, lutut, pundak, lutut, lutut, pundak, tangkap. Masa ini tampaknya? Iku bawahnya. Oke guys, sekarang kita kembali ke listrik. Nah, di sini listrik. Kalian tadi sudah menjelaskan tentang yang namanya arus listrik itu dia harus berbentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu area. Nah, sedangkan aliran listrik itu dia ada dua rangkaian, yang arah seri sama arah air. Itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, sebelum masuk ke materi tentang DC dan AC, ibu minta kalian melihat video ini. Setelah itu nanti beri tanggapan atau apa yang kalian pahami serta catat ringkas dari video ini. Oke? Sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Itu juga sama aliran listrik. Sebenarnya yang ada di dalam itu adalah kualitas negatif atau elektron. Aliran listrik atau biasa disebut arus listrik adalah banyaknya kuota yang melewati penghantar listrik pada periode tertentu. Secara matematis, arus listrik atau I sama dengan muatan atau I dikali waktu (T). Satuan arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik cuma ngalir satu arah kayak sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current. Nah, ini tadi yang ibu bilang yang arus arah tadi. Artinya nanti ini akan kita praktekkan. Berarti yang kita praktekkan itu DC. Ini baterai. Baterainya ada bentuk positif dan negatifnya. Nanti akan ada beberapa kabel. Nanti kabelnya akan rakit, menyambungkan di antara baterainya dan di satu buzzer. Nanti buzzer boleh, lampu boleh. Kalau dia hidup, ketika kalian rangkai berarti rangkaian kalian benar. Itu dia searah. Jadi bentuk rangkaiannya kalau yang searah itu seperti ini. Biasa disebut DC. Tapi kalau arus listriknya ngalir bolak-balik, kanan, terus dalam kiri, terus ke kanan lagi dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau arus current. Oke, yang ini harus bolak-balik. Artinya di dalam kipas angin itu ada partikel di dalamnya yang sudah kita rakit, yang sudah dibikin sama
orang, kalian juga bisa bikin, nanti baru dialirkan ke listrik. Nanti baru kita alirkan ke listrik yang di rumah kalian. Nah, ini yang dinamakan dia bolak-balik, karena di dalam sini sudah ada partikel-partikel yang sudah diracik, baru dihubungkan ke listrik. Saya disebut dengan bolak-balik. Dari sini mengalir ke sini, dari partikel di dalam ini dia akan mengalir lagi ke listrik. Makanya berbeda dengan yang searah tadi. Kalau searah dari baterai full, udah nyampe situ, nggak akan bolak-balik lagi dia. Tapi kalau yang arus bolak-balik itu menggunakan listrik. Biasa disingkat AC. Jadi ada AC, ada DC. Nah, kalau misalnya aku ambil bola ini, terus aku pegang di atas kayak gini, kemudian aku lepas, bola ini bakal jatuh ke bawah. Ini karena ketika bola diletakkan di atas, dia punya energi potensial dan gaya gravitasi. Jika lepas, energi potensial tadi diubah jadi energi kinetik, dan benda bergerak dari posisi dengan energi potensial lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Muatan listrik juga sama, dia bakal bergerak dari potensial listrik yang lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah karena adanya gaya Coulomb. Perbedaan potensial ini biasa disebut tegangan atau voltase, yaitu energi yang dibutuhkan untuk membedakan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Secara matematis, tegangan atau P sama dengan energi atau E dibagi muatan atau I. Jadi kalau misalnya kita butuh 1 joule untuk memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb dari titik A ke titik B, berarti tegangan atau beda potensial antara titik A dan B adalah 1 joule per Coulomb atau 1 volt. Tunggu dulu, jika arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin, dia berasumsi bahwa listrik mengalir dari benda yang berpindah muatan atau dia benda itu bermuatan positif ke benda yang kekurangan muatan yang dianggap bermuatan negatif. Baru di abad ke-19, para ilmuwan sadar kalau yang mengalir sebenarnya adalah elektron dari benda yang bermuatan negatif ke benda bermuatan positif. Tapi karena arahnya sudah terlanjur dan juga nggak begitu berpengaruh asal digunakan secara konsisten, akhirnya ilmuwan nggak ubah arus tadi. Oke, balik lagi ke konsep tegangan tadi. Jadi kalau kita mau listrik mengalir di rangkaian listrik, kita harus buka sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian itu. Misalnya, baterai. Potensial listrik yang lebih tinggi diberi tanda positif, sedangkan yang lebih rendah diberi tanda negatif. Arus listrik bakal mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron sebenarnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial dua titik, semakin besar arus listrik yang bakal mengalir. Tapi gak cuma beda potensial aja yang bikin besar arus listrik. Sama kayak aliran air, arus listrik juga bisa diperlambat atau dihambat. Biar kebayang, kita pakai analogi air lagi ya. Misalnya ada air yang mengalir dalam sumber pipa, dan di tengah-tengahnya aliran sumbat sama spons. Spons ini bakal menghambat aliran air tadi. Airnya tidak bisa lewat. Tapi karena spons ini tidak lubang-lubang atau pori-pori yang bisa dilewati air, airnya masih bisa melewati spons meskipun jadi lebih lambat. Nah, sama kayak spons tadi yang tetap bisa dilewati air meskipun jadi lebih lambat, ada material-material yang tetap bisa dilewati muatan listrik, tapi nggak seefektif kawat atau kabel listrik yang biasa dipakai. Jadi kalau material ini dipasang di rangkaian listrik, dia bakal menghambat pergerakan arus listrik. Dan dalam rangkaian dia disebut hambatan, atau bahasa Inggrisnya resistor. Satuan resistor adalah ohm, ohm, ditulis pakai huruf Yunani omega. Dimana jika kita pakai Resistor ini kalau dalam bayangan kalian dia bendanya sebesar apa? Nah, resistor itu sama kayak jarum bentol. Ada jarum bentol paling kecil yang kita pakai di jilbab. Nah, dia itu sebesar petak kecil kali. Nah, jadi itu yang nanti bakalan membantu menghantarkan aliran listrik yang dari baterai tadi. Nah, bisa menggunakan resistor. Ada juga yang namanya nanti kapasitor. Cuma lebih enak kita makainya yang resistor karena di sini dia ada positif negatifnya yang gampang bekerja sama dengan si baterai tadi. Jadi menghantarkan listriknya itu arusnya itu lebih mudah, lebih cepat. resistor 1 di rangkaian sudah digunakan 1 volt, maka pada rangkaian tersebut bakal mengalir arus 1 ampere. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus yang keluar dari resistor. Secara matematis, hubungan ketiga besaran ini bisa dikatakan dalam persamaan arus sama dengan tegangan atau
Oh, tahun 1827 waktu dia udah jadi Oh, bilangnya om. Jadi lambang om tadi seperti apa ya? Kapal Kaki kuda. Nah, alat apa yang bisa disatukan untuk mengalirkan aliran listrik sama baterai tadi apa? Nah, ketika kalian mengalirkan menggunakan kulkas, TV itu tuh pakai arus apa? Bolak-balik. Arus Bolak-balik. Kita masuk ke sini nih. Arus AC dan arus DC. Ada AC, ada DC. Bilang ya. Oke. Nah, AC ini dia tadi. Kalau dari kita tabelkan, makanya gini. Grafikkan itu dia seperti ini grafiknya. Tapi kalau ADC dia lurus aja. Kalau menggunakan 9 volt, 6 volt atau 3 volt dia tak datar aja. Nggak akan nambah pun naik enggak. Tapi kalau kita AC sama kayak di rumah, panen rumah kita bisa tiba-tiba kipas angin itu kencang kali. Tiba-tiba lambat. Nah, itu dia tergantung dari tegangannya. Itu dia kalau arus AC. Nah, untuk praktek nanti itu kita menggunakan yang DC karena lebih gampang. Dan kita nggak perlu menggunakan listrik. Jadi tingkat untuk resikonya ketika membuat alat sederhana nanti itu lebih gampang pakai yang DC. Kalau yang AC resikonya nanti takutnya listriknya kalau ketika kalian merakitnya tidak pas nanti konslet. Jadi kita menggunakan yang DC. Nah, kalau untuk AC alirannya seperti ini yang bolak-balik tadi. Di dalamnya itu pasti ada partikel-partikel setiapnya itu berjalan bolak-balik. Tapi kalau untuk DC pas. Nah, ini dia. Kalau arus AC itu pasti digunakan dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Kalau di rumah ada kulkas, magicom, blender, semua ini itu dihasilkan dari PLTU. Nah, makanya listriknya itu diarahkan dari PLTU. Nggak mungkin dong blendernya hidup tanpa listrik, kecuali yang pakai baterai. Kalau sistem cas pun berarti dia menggunakan yang DC. Kayak powerbank kalian, ketika kalian menggunakan powerbank itu ke handphone, maka itu larinya ke DC. Tapi pada saat powerbank itu dicas, maka dia menggunakan AC. Nah, ini tadi. Kalau untuk di setrikaan, blender dan lain-lainnya itu menggunakan arus AC, beda halnya dengan DC. Kalau DC itu menggunakan baterai sama dengan yang namanya ini apa? Panel surya ini bisa menangkap. Ada juga panel surya yang digunakan itu kalau untuk memanaskan air kalian menggunakan dispenser listrik. Maka kalau untuk DC itu ada yang namanya penghantar listriknya menggunakan panel surya tapi dia ditaruh di atap rumah. Nah, jadi kalau kalian pergi ke hotel atau apa ada airnya panas, dia tidak pakai listrik, dia pakai panel surya. Makanya kalau di hotel ada angin, nah itu diatur. Itu dia. Jadi untuk hemat lampu ini hidup menggunakan baterai. Kalian bisa bikin kipas menggunakan DC, bisa. Karena nanti kita pakai yang namanya baterai berapa volt, baru kabel, baru kita hubungkan lagi dengan apa coba? Satu lagi. Apa? Buzzer itu alarmnya. Masa ini kipas anginnya beralarm? Dan dia akan hidup di dinamo. Nah, pakai dinamo, maka baru hidup kipas angin. Jadi ketika digabungkan dinamo dan baterai tadi, dia akan berhubung. Jadi dapat nggak membedakan AC dan DC? Kalau AC itu apa? Siapa yang bisa? Jelaskan. Nah, AC itu yang bagaimana? Siapa yang bisa? AC, DC. AC itu apa ya? DC itu apa ya? Arus AC itu bagaimana? Ada tadi ada loh gambarnya di depan. AC itu yang kayak mana ya? DC itu yang kayak mana ya? Ini AC. AC itu bisa digunakan dengan kulkas, TV, setrikaan. Sedangkan kalau DC itu menggunakan baterai.
Berarti kalau AC ini arusnya apa ya? Bolak-balik. Kalau DC? Nah, arus AC itu contohnya apa? Berarti arusnya apa dia? Dia menggunakan apa? PLT? Oh, PLN. Nah, kalau DC? Menggunakan apa dia? Panel surya. Lampu tapi hubungan dengan kan hebat tuh. Ini kok saya sharing lupa nih? Oke, nah ini untuk gambarnya tadi. Kalau untuk gelombangnya masih kayak yang pertama tadi, ini ada gelombang sinus. Kalau ini dia konstan. Tapi kalau untuk AC dia termasuk gelombang sinus. Kalau untuk DC dia hanya konstan gelombangnya. Karena dia lurus aja, tidak belok. Lanjut. Ini rangkaiannya. Nanti untuk praktek kita ngelakuin seperti ini. Ini bolak-balik. Boleh ditulis di buku catatannya. Kalau AC itu bolak-balik di gambarnya. Kalau DC itu ke arah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari digunakan, kalau AC itu TV, kulkas dan lain-lain. Kalau AC, baterai dan panel surya. Sudah? Oke. Nah, lanjut lihat rangkaian yang untuk praktek. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan yang ini. Jadi nanti akan ada baterai, akan ada di sini nanti. Kalau ada beberapa pilihan, ibu punya beberapa proyek untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Nanti akan ibu kasih kalian modal berapa miliar. Nanti kalian akan berbelanja sama ibu. Alat-alatnya ada di depan. Jadi ada yang namanya pendeteksi gempa, sensor hujan, sama pendeteksi banjir. Jadi ada 3 proyek besar. Nah, harga-harganya sudah ditentukan berapa jutanya. Nanti ibu akan kasih modal. Anggaplah ibu ini PT terbesar di kilo 5. Nah, jadi kita mau bikin kilo 5 tuh keren. Jadi kalian akan merakit alat sederhana. Nah, ini dari sini tadi baterai itu ada plus minusnya. Kalian akan rakit dia ketika kalian menggunakan lampu. Silahkan ambil lampu, beli lampu. Kalau misalnya dia menggunakan buzzer, silahkan pakai buzzer. Berarti anggap lampu ini buzzer. Dari 2 arah ini, yang satunya kabel arahkan ke buzzer, satu lagi arahkan ke kawatnya. Setelah kawatnya nanti akan hubung. Ketika kawat dan buzzer itu kabelnya ini menyatu, maka si buzzer akan hidup. Tapi untuk rangkaian yang di dekat baterainya itu harus kuat ikatannya. Jadi kabelnya akan ada beberapa kabel di sini. Ada beberapa warna. Nanti kabelnya ini kalian satukan ke yang namanya baterai tadi yang atasnya itu. Ada baterai yang beberapa volt, ada beberapa macam yang digunakan. Tidak menggunakan lampu, kita menggunakan buzzer aja. Jadi ketika buzzer itu hidup, jadi ya. Tapi kalau cuma 2 arah ini, kalau ini kan cuma dari baterai ke buzzer satu arah. Nah, ketika itu dialirkan hidup, cuman kita rakit lagi. Yang satu arah ini diarahkan ke alat lainnya.
Berarti entah kalau itu pendeteksi gempa itu diarahkan ke kawatnya, ke kawat biar dia hidup. Tapi kalau misalnya dia untuk sensor hujan, berarti kan harus arahkan dia ke beberapa pisau untuk jadi sensor. Siap? Siap. Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak. Paham? Nanti cowok lebih ahli ya. Iya. Tapi nanti ibu mau cewek juga. Setelah kalian merakit ini akan ibu kasih beberapa, kalau proyek berarti ada proposalnya ya. Anggap ini proposal pada niat KPD. Proposal ini akan kalian serahkan ke ibu dan akan kalian presentasikan ke depan. Layak nggak nih kita jual ke masyarakat? Nah, oke. Sederhananya boleh dibeli. Ketua timnya nanti silahkan tentukan sendiri siapa. Kelompoknya nanti ibu akan bagi 3. Berarti nanti boleh pilih mau kelompok mana aja, bebas. Kalian kalau menggunakan handphone silahkan ambil atau buku untuk referensi. Di buku juga ada titel listrik, arus arah dan bolak balik. Cuman yang sekarang kita gunakan yang DC. Berarti yang searah. Berarti nanti buka bab yang bagian searahnya. Di bagian sini tim gempa, sini tim hujan, sensor hujan, bagian sana tim banjir. Nah, yang mau banjir silakan ke banjir, yang mau gempa silakan ke gempa, yang mau hujan silakan ke hujan bebas. Kalian tim apa? Gempa. Tim gempa. Siapa yang tim sensor hujan? Ketuanya, ketua sendiri siapa yang mau jadi ketua proyeknya? Tim gempa. Nah, itu. Kalian? Kami tim sensor hujan. Kalian tim? Banjir. Oke. Dah, ini proposalnya. Kalau layak kita jual, kalau tidak tidak jadi jual. Ini Pak Aidil. Di mana ya datangnya? Sini Bu, di depan ibu. Kelihatan nggak ya? Di ini di kursi kawan itu tuh kan kosong tuh. Nah, tempel di situ tuh. Berarti ini tim, ada tim nih. Kalian bisa tempel di situ. Nah, iya kalian di sini aja boleh lah. Atau di dead boleh. Oke, ibu ada uang banyak. Anggap aja ini uangnya dolar. Kita bagi kalau ya dolarnya. Kan kalau dolar kecil ya. Ini kan uang besar. Boleh ini ketuanya boleh ambil 1 orang dapat 1.500.000. Berapa? 1. Ini uangnya MM-an gitu ya? Mana besar gitu proyeknya? 400, 500, 5 miliar. 3 miliar tuh. Ya. Emang jualannya ya Bu? Iya boleh. Oke. Berarti ini untuk kalian. Berapa ya? Ya. Boleh minta foto dan ibu sekali. Mau uang? Nah, silakan berbelanja. Siapa gitu yang mau berbelanja boleh. Ini dah ada daftar. Harga ya? Iya. Udah plus 200 Kalian boleh catat di kertas kalian dulu selembar gitu. Atau di buku catatan aja. Di buku catatan kalian catat. Nah, kalian catat kalian mau beli apa? Harganya dari sini.
Buzzer itu harganya 150 juta, kalau kabel 200 juta, baterai 300 juta, pisau silet 50 juta, pipa 100 juta, magnet 100 juta, tali 50 juta, dan lem 100 juta. Nah, kalian boleh berbelanja. Apa yang kalian butuhkan untuk menggunakan? Ada berapa tadi kita? Ada pendeteksi gempa. Ini kalau udah boleh belanja ke sini. Ibu yang jualan. Beli apa? Duitnya mana? Baterai yang mana boleh? Ini sendiri. Oke. Kalau dua berarti 300. Baterai berapa sih? Baterai 300 600. Dua cuma bu. Iya, dua 6. Dan berapa harganya? Lem 100. Kalian catat nanti ya modal kalian berapa juta ya? Rokok. Pakai kabel. Kabelnya yang mana? Ini. Jangan banyak lah, sedikit lah. Secukupnya ya. Iya bu. Harus ada untung ya. Misalnya kalian kalau modalnya berapa? Kita nanti kalau jual. Oke, sip. Kabel belum bayar. Bayar. Catat Pak. Nih pegang nih. Catat nanti. Beli apa Pak? Es krim. Iya itu satu paket. Mau tawar tuh ini lah. Iya. Kok emang kota yang mana? Dua biji mana? Dua biji aja. Udah biji aja. Nanti boleh belanja lagi kok kalau kurang. Beli dulu. Iya. Nah kalau yang sudah beli boleh langsung coba praktek nanti alatnya. Kamu aja nggak beli buzzer ya? Udah ya? Oh udah diambil. Woi, bingung Abang Hotman. Lagi. Bayar ya Hormat. Tak boleh utang ya. Coba berapa sih harganya? Coba lihat. Satu bu. Ya. Kabel. 200. User bu. Nah, yang boleh yang mau menggunakan handphone atau bukunya boleh diambil. Sudah. Udah ya, cewek ini bapak-bapak suruh belanja jadi lampu. 12 ya kita. Catat Pak, uangnya Pak. Berapa harganya Pak? Ini loh. Banyak man. Tema ya. Man, cepet lah. Pinjam dong buku.
Tadi dia mau minum. Itu stick es krim tuh. Sekali lagi perhatian, waktunya kelima untuk kelas 11. Waktunya kelima untuk kelas 11. Untuk yang baru ya ada pengajaran hari kelas 11 silakan dimohon untuk menuju kelas yang terbaru. Nggak ada ketawa-tawa nggak tuh? Ya. Dari Arwan iya. Nggak boleh utang ya. Tawar boleh. Tawar boleh. Ini beli satu. Boleh yang bebas dia 50 itu mau berapa aja bebas. Enggak. Iya. Iya bisa. Nah, siapa sisa duitnya paling banyak? Nah, dia langsung menangnya. Aduh, kayaknya kita Oke, perhatikan sebentar. Yang sama kalian, nama yang nama kelompok yang kedua. Di sini kelompok habis ini silahkan juga yang akan kalian baca. Kalau kalian jawab masih gambaran kalian jawab baca dengan warna bebas. Setelah kalian keluarkan, silakan kalian tuliskan alat bahan yang aja. Terus buatkan langkah-langkah proses pembuatannya. Mungkin pertama kali dari baterai positif negatifnya diarahkan kemana? Diarahkan dulu kah atau diarahkan ke baterai? Terus terakhir baru menjelaskan cara kerja alat kalian. Dan itu baru kalian presentasikan. Nanti kelompoknya silahkan tanya. Ini bahan baik. Boleh dong. Boleh, boleh. Om. Yang butuh air boleh ambil air. Perhatian untuk teman-teman kelas S1, S2, S3, S4, dan S5 silakan menuju PU sekarang. Buat untuk kelas S1, S2, S3, S5 satu orang per kelas silakan menuju PU sekarang membawa gelas dua. Pelanggan kelas 11 satu orang menuju PU dengan membawa gelas selesai 22. nggak ada pakai juga. Ini kalau pakai jawab sih.
Ya, Bu. Kelas 10 ke 10 ya. Oke. Gambarnya cantik-cantik. Gambar apa? Gambar alatnya tuh. Itu ada buat bakar. Dibikin videonya ya guys. Oh, mana paling gelap? Apaan itu apa dulu? Itu apa? Kamu yang foto itu. Gambar itu ya? Gambarnya. Semua kelas 10 ke pendopo. Semua kelas 10 ke pendopo. Kita dari kelas. Benar nggak? Semua kelas 10. Nanti cek ya kalau ada yang di kelas. Sini lagi stikernya. Minta sticknya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? 21. E1. Cepat keluar. E2. E3. E4. E5. Ini dong, cuci ininya. Cepat keluar. Apa? Apalagi tuh E1. E1, E2. Jangan sampai ibu cek ke teman, kalian masih ada yang di dalam kelas. Kita sampai jam 2:10 ya. Habis itu nanti presentasi. Tinggal 10 menit lagi.
mau diizinkan dia berfungsi. Berhasil ya? Berapa airnya nih zamannya nanti? Nanti siapa yang presentasi? Aidil? Ya. Bentar. Nanti yang terakhir alat yang menjelaskan alatnya. Aidil. Ya. Ci, berapa nih, Ci? Hah? Nomor alat. Gambar alat. Enggak ini. Pagar itu di mana? Di sini ya? Nomor 4. Oh, mana nomornya? Aman. Baca presentasi siapa? Hotman. Iya. Oh, iya. Yang gambar Pici. Ya. Yang Saya bikin suara ya. Oh, keuangan. Berarti harga jualnya berapa? Kita kasih tahu ya. Berapa kalau Ayah di rumah ya, kalau modalnya 200 juta, berarti jualnya kan 200 juta. Biar dapat untung. Berapa untung jualnya? Dia berapa pengeluaran harga dari kalian itu? Bicara. Berarti jualnya berapa? mau bicara. Benar pecah. Berarti aku ini. Enggak.
Beli apa lagi, Pak? Bu. Berapa? Yang mana? Beli apa lagi? Beli baterai ya? Tidak, Bu. HP. HP mana dibeli? Iya, tidak, orang ini kita beli HP aja. Oh. Kak, mana baterai dua lagi, Kak? Udah kali video ya? Nangkap kerja. Katanya bisa kamu sih aku sih. Diberitahukan kepada grup hati untuk latihan dan kita izin kepada guru di dalam kelas grup hati untuk kita latihan sebentar di sekolah. Bisa ya? Pertama, siapkan Tinggal 5 menit lagi ya. Udah itu lebihkan lah. Oke, oke, oke. Serius
jelas kayak gede ya. Iya. Kalau tidak kalian presentasi yang buat ya. Berarti kelompok 1 gempa yang tampil, kelompok 2 yang sensornya, lalu yang ketiga salah nih, gempa 3 bagian pertama ya. Oke, lanjut udah. Oke, sambil kalian finishing, sambil perhatikan ya kawannya. Tadi tak ada rasanya. Bila nggak bisa ya? Kalian di mana jamnya? Ini oke. Nanti boleh nanya ya. Apakah ini yang gempa banjir? Langsung kalian deh. Oke, silau ya, ganti. Ganti nggak? Ayo semua nyerang. Atau siapa yang dokumentasi kelompoknya? Oke. Bang, awalnya presentasi. Bentar, saya lagi guys. Beda yang lainnya perhatikan ya.
Oh ya boleh. Jangan dulu ya guys. Di lubang juga. Sambil ke sini aja. Nah, yuk. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang alat pendeteksi banjir. Sistem pendeteksi banjir adalah sistem yang dibuat dengan menggunakan sensor air untuk mengukur kadar air. Kadar air ini adalah alat pendeteksi banjir yang kami buat dan akan dijelaskan oleh Ayu. Ini alat pendeteksi yang sudah kami buat. Dan perhatikan ya. Jadi ketika air naik di saat rata-rata permukaan alat pendeteksi, maka situasi banjir sudah melewati batas wajar banjir. Maka kalau kita perhatikan gabus ini, apabila airnya naik, maka dia akan menaik gabusnya ke atas. Jadi styrofoamnya akan menaik menyentuh pada kawat yang telah berakit. Contohnya seperti ini. Jika airnya naik, maka styrofoamnya juga ikut naik dan menyentuh kawat yang di atas. Yang lain jangan bunyi dulu. Nah, apabila dia sudah melebihi kapasitas air di dalamnya, maka dia akan berbunyi. Sudah kan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Anggapi. Mengapa alat pendeteksi banjir ini? Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari tim sensor hujan. Pas. Oke, berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Jadi kawat yang ini tadi sudah dialirkan dengan kabel yang sudah disatukan dengan baterai. Maka pas dia naik ke atas bersentuhan dengan kawat yang sudah ada alirannya juga ya. Makanya ketika menyatu dia akan bunyi. Jadi airnya bertambah, itu naik ke atas, dia mengeluarkan bunyi dan warga persepsi itu langsung sih. Silakan bawa alatnya kembali, nanti alatnya dikumpul di ibu ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya tim sensor hujan. Habis itu siap-siap. Yuk, siapa yang jelaskan yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tim sensor hujan akan menjelaskan sedikit pengertian dari sensor hujan. Sensor hujan atau raindrop sensor adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak, yang dapat difungsikan dalam segala macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerja dari sensor hujan akan dijelaskan oleh objek tersebut. Jadi cara kerja sensor hujan ini yaitu dengan baterai dan buzzer dan ada juga lampu sebagai penandanya.
Jika dan di sini ada slab ini akan dibersihkan air. Ketika slab terkena air, maka bereaksi kepada buzzer dan lampu dan buzzer akan berbunyi ketika airnya menyerus. Perhatikan ya. Ini boleh. Semakin deras hujannya ya. Kenapa bisa bunyi pada saat disemprotkan? Karena air merupakan salah satu penghantar listrik terbaik untuk arus listriknya. Jadi makanya listrik itu bisa menghantarkan listrik. Makanya ada beberapa kejadian seperti orang tersentuh pas misalnya tangannya basah, nyolokin ke colokan. Nah makanya itu karena air sendiri merupakan penghantar listrik terbaik. Apakah kedua kelompok ada yang mau bertanya? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok tim pendeteksi gempa akan bertanya, apakah sensor hujan ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pendeteksi Gempa. Sensor hujan ini penting untuk diterapkan agar dapat memberikan indikasi setiap kali hujan terjadi dan sebagai alarm bagi barang-barang yang berada di luar ruangan agar tidak terkena air hujan. Terima kasih. Ada kelompok tim sensor deteksi banjir ada pertanyaan? Bagaimana cara kerja sensor hujan? Saya ceritakan videonya. Itu cara kerjanya seperti dari sensor ini, yaitu pada saat hujan turun dan mengenai panel sensor, maka akan terjadi proses elektronisasi oleh air hujan. Dan karena air hujan termasuk dalam golongan cairan elektrolit, yang dimana cairan tersebut akan mengkontakkan tubuh. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sekian dari presentasi singkat dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya kumpul ya. Oke, tim terakhir. Oh, ini ada semua. Bisa. Ini contohnya sumber kan? Kalau disumpah kan? Buka dulu ya. Siapa yang buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pendeteksi gempa akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja alat ini. Alat pendeteksi gempa atau seismograf merupakan
diibaratkan sebagai gempanya. Jadi nanti kalau bergoyang dia akan menyentuh paku-paku yang ada di samping, dan paku itu yang akan menghantarkan bunyinya ke buzzer. Contohnya? Berarti itu setiap pakunya kalau kena itu bunyi ya? Iya. Baru harus bersiap-siap. Iya. Baiklah, ada yang mau ingin ditanyakan? Saya Afrika Besara Aulia, perwakilan dari tim pendeteksi banjir, ingin bertanya, apa yang terjadi jika alat pendeteksi gempa tidak bekerja dengan baik? Oh, mungkin tidak terdeteksi atau peringatan bisa terlambat diberikan, sehingga dapat mengurangi waktu untuk melakukan tindakan keselamatan. Kelompok lain? Harus melek dia. Saya perwakilan dari kelompok pendeteksi banjir sensor dan ingin bertanya, alat pendeteksi gempa digunakan untuk saya akan menjawab pertanyaan dari pendeteksi sensor hujan digunakan untuk mengukur kekuatan dan durasi getaran tanah selama gempa terjadi. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Berapa harga alatnya? Sisanya Total. Kalian jualnya berapa? Jadi kami punya modal sebesar 2 miliar. Buat satuannya berapa? Untuk satuan ini kami jual 3 miliar. Kami mau untung banyak untuk yang besar dia. Iya. Karena kami ramai. Oke. Biar bisa bagi-bagi ya. Oke, baik. Tangan dulu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya di mana? Lepas pagar. Oke, nah itu tadi ada 3 alat yang sudah kalian buat. Ada sensor hujan, ada banjir, ada gempa. Nah, tiga-tiganya itu digunakan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Kayak banjir, terutama banjir itu pasti dibutuhkan. Kalau mungkin di Jakarta sering banjir, di Kilo 5 juga kadang bisa banjir. Nah, jadi kalau misalnya dia ayat itu bertambah, maka alat banjir ini sangat berguna dan sangat dibutuhkan untuk di masyarakat. Cuman kalau untuk skala besar, sepertinya kita harus membutuhkan daya yang lebih besar lagi. Nah, kalau untuk hujan, itu kita butuh untuk di rumah bagi emak-emak. Nah, kalau udah ada hujan, rintik, kan bunyi itu sensornya. Maka mamanya pasti selesai, oh ada hujannya, ada pukulan, apa segala macam. Makin deras hujannya, maka bunyi alarmnya makin besar. Kalau gempa itu kayaknya dibutuhkan di bagian sumbar sana. Di sini juga dibutuhkan, tapi lebih membutuhkan di bagian daerah sana. Jadi kalau ketika dia gempanya bergoyang sedikit, itu tadi dilihat kalau goyang sedikit dia langsung nempel. Nah, berarti langsung terjadi gempa. Jadi kalau gempanya makin kuat lagi dia goyangannya. Nah, jadi tiga-tiganya sangat dibutuhkan. Rangkaian listriknya pas semua karena semuanya menyatu dan hidup. Berarti semua kelompok berhasil. Dan kalian sudah paham perbedaan antara AC dan DC. Berarti yang kita perhatikan ini apa? Arus listrik apa ini? DC. Itu arus listrik.
Yang belum kita praktekkan itu harus listrik AC. Insya Allah minggu depan kita praktekkan yang AC. Kita bikin lampu tidur. Nah, minggu depan kita praktek bikin lampu tidur. Terserah kreasi kalian bagaimana, lampu tidur, kipas angin. Dan cara memotong bawang menggunakan nanti alirannya ke listrik. Nanti kita butuhkan di dinamo. Kalau baterai dan lainnya masih bisa digunakan, berarti kita tinggal tambah dinamo. Nah, itu berarti untuk tugas minggu depan ya. Nah, berarti pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Waktu kita juga sudah habis. Kira-kira siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita sekarang hari ini? Siapa? Oke, boleh. Pembelajaran kali ini sangat bermanfaat karena kita bisa membuat alat sederhana yaitu sensor hujan, sensor gempa, dan sensor banjir dengan alat yang mudah kita cari di lingkungan sekitar kita, dan kita juga mengetahui apa itu listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Oke, terima kasih. Keren ya, berikan tepuk tangan. Jadi pelajaran kita itu menyenangkan atau menakutkan? Kita bisa buat alat sederhana. Jadi kalian sudah bisa jadi penemuan cilik. Nah, kalian bisa membuat alat sederhana dengan menggunakan alat-alat dalam proses kayak paku. Itu kalian taunya paku digunakan sama tukang, padahal waktu kita bisa kita manfaatkan, magnet dan lain sebagainya. Oke, hari ini happy semua? Happy. Ada beban fisikanya? Iya. Terima kasih untuk kelas 12 IPA 1. Dan kita ketemu lagi di minggu depan untuk praktek selanjutnya bagi tentang AC. Oke, Ibu. Akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas pimpin doa dulu. Seluruhnya siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya.